Halo internet, di video kali ini saya pengen react satu video yang menurut saya lumayan menarik juga ya. Jadi ini video YouTube dari salah satu channel yang bernama Maulana bin Nawawi. Jadi di channel tersebut banyak banget video-video zaman dulu ketika masih zaman penjajahan. Nggak cuma zaman penjajahan juga sih, tapi pasca kemerdekaan pun ada. Saya sangat suka melihat beberapa videonya karena lumayan menggugah juga ya, dulu Indonesia itu seperti apa segala macam. Terus ada satu video yang judulnya Perlombaan Bahasa Nippon di Jakarta pada tahun 1944. Jadi di video ini tentang kayak mungkin kalau misalnya di bahasa Jepang itu seperti Nihongo Speech Contesto, yaitu lomba speech dalam bahasa Jepang. Langsung aja kita lihat ya. Oke, kita coba langsung play ya. Sebentar, ini belum mulai aja saya udah perlu melihat ya ini bahasa Jepangnya. Ini Nippongo Kyogikai, cuman Kyogi-nya itu pakai O, sedangkan yang betul itu sebetulnya pakai U. Jadi kalau misalnya ditulis ya kayak begini. Jadi Nihongo Kyogikai. Biasanya pakainya ya ini sih yang maaf salah. Nihongo. Jadi apa enggak pakai Nippon gitu kalau misalnya sekarang. Mungkin beda ya ketika dulu zaman perang. Kalau zaman perang cenderung orang Jepangnya sendiri aja bilang negaranya sendiri adalah Nippon. Itu salah satu entah buat memberi kesan kalau misalnya Jepang itu adalah negara yang kuat mungkin. Cuman kalau setelah perang ya apalagi zaman sekarang dibuat jadi lebih halus, jadi dibacanya Nihon. Jadi Nihongo itu bahasa Jepang, dan Kyogikai itu berarti seperti perlombaan lah gitu ya intinya. Cuman bilangnya tuh Kyogi, jadi bedanya tuh bukan pakai Kyo-nya itu di sini yang paling beda ya dengan yang ada di video. Kalau misalnya yang betul itu adalah pakai U bukan pakai O. Jadi saya agak bingung juga sih, ini apakah memang yang editnya itu orang Jepang asli atau orang Indonesia? Saya nggak pernah tahu. Cuman dilihat dari yang memproduksi film ini adalah Nippon Eigasha. Harusnya sih orang Jepang. Cuman kalau misalnya udah di zaman penjajahan seperti itu ya kita nggak pernah tahu siapa yang sebetulnya membuat film ini. Oke. Baru-baru ini di Jakarta telah diadakan perlombaan bahasa Nippon antara murid-murid sekolah rakyat dari seluruh Jawa. Aduh, ngelihat anak-anaknya tuh anak-anak zaman dulu nggak berubah ya. Seorang murid di Hayagato, Jakarta sedang membaca yang telah mendapat hadiah nomor 1. Coba kita ulang lagi ya. Gila, serem banget ya. Anak-anak segede gitu udah disuruh bersumpah ya untuk berbakti kepada Jepang. Ima watashi tachi wa maishu kojo e. Oke, jadi ceritanya sekarang saya lagi mengedit ya video ini. Sebetulnya saya lagi bingung juga sih ya. Ini setelah saya dengar berkali-kali dibilangnya tuh di dalam pidato itu undo hoshi. Sedangkan kalau misalnya ada satu kata di Jepang yang dinamakan kinro hoshi, kemungkinan besar itu adalah salah satu jenis dari kinro hoshi. Jadi kinro hoshi itu adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ya di bawah pemerintahan negara-negara yang mengikuti perang, terlebih perang dunia kedua ya, untuk berbakti kepada negara tanpa mendapatkan bayaran sepeser pun. Saya sih berpikirnya karena kinro hoshi itu secara bahasa Jepangnya itu seperti berbakti dengan bekerja. Sedangkan kalau misalnya undo hoshi itu berbakti dengan melakukan aksi atau dengan melakukan sesuatu lah intinya. Jadi undo hoshi itu secara bahasa Jepang lebih halus dibandingkan kinro hoshi.
Dan mungkin untuk konteks anak-anak dipakainya Undo Hoshi, bukan Kinro Hoshi. Mungkin beda, tapi saya berpikir ini sama aja. Oke, kembali lagi ke video. Oh my god, serem banget beneran. Gila, anak kecil loh udah disuruh berjanji buat berbakti kepada Jepang, membantu supaya Jepang bisa menang perang. Dan itu anak Indonesia, masih anak-anak. Gila, nggak kebayang. Gue beruntung banget sih bisa hidup di zaman yang damai seperti ini. Nah, ini seperti tipikal anak-anak SD di Jepang kalau misalnya berjanji di depan orang banyak gitu ya. Genki ippai de yarimashite. Iya. Kodomo wa mo zettai so iwanai. Anak-anak nggak mungkin bilang kayak gitu. Tapi nggak ngerti ya kalau misalnya zaman dulu kayak gimana. Berarti ya beda zaman, beda cara pikirannya. Amerika ya, Inggris ya, Belanda ni makete wa ikenai to. Langsung disebut ya musuh-musuhnya, Amerika, Belanda, Inggris. Oh my god. Gila, itu sumpahnya lengkap banget ya. Jadi walaupun anak-anak, tapi udah dituntut untuk bisa berbakti dalam artian bekerja, kerja di sawah, kerja di pabrik, kerja di pertambangan. Gila sih. Oh, menyeramkan. Semua anak yang ada di Asia Raya bekerja. Jujur saya nggak tahu ya kalau misalnya zaman dulu di Amerika dan Inggris ketika zaman perang, apakah anak-anaknya disuruh bekerja juga? Mungkin iya. Cuman gimana ya? Saya nggak tahu ya kalau misalnya dulu konteks penjajahan itu seperti apa. Saya sendiri sih ya ngerasa mungkin karena negara kita juga dijajah. Jadi kalau misalnya negara kita karena dijajah itu sebetulnya bukan milik Jepang dong gitu. Jadi agaknya berbeda gitu loh. Kalau misalnya pemerintah Jepangnya sendiri menyuruh anak-anak Jepang yang asli Jepang untuk bekerja, ya mungkin itu lebih berhak ya. Tapi kalau misalnya menyuruh anak-anak di negara jajahan seperti di Indonesia untuk bekerja, itu tidak manusiawi sih. Meanwhile, kalau di Inggris atau mungkin di Amerika yang disuruh kerja kan anak-anak Inggris dan Amerikanya sendiri kan. Walaupun mungkin ada beberapa jajahan dari negara mereka juga yang disuruh bekerja, cuman itu tidak sebanding dengan yang dilakukan oleh Jepang ketika menjajah wilayah yang lebih luas se-Asia Raya gitu. Wow. Nggak habis pikir. Jadi ceritanya anak tadi itu adalah anak yang mendapatkan juara 1 di perlombaan bahasa Jepang atau Nihongo Kyojikai. Ya kelihatan sih kenapa bisa jadi juara 1. Maksudnya dia bisa menyampaikan bahasa Jepangnya dengan jelas gitu, walaupun mungkin ada beberapa intonasi yang memang saya nggak bisa dengar. Mungkin karena memang pada dasarnya saya nggak terlalu jago bahasa Jepangnya juga ya, walaupun sudah lama ada di Jepang. Agak memalukan memang. Cuman bisa kelihatan sih dari konteks dia berbicara, dari apa yang dia bicarakan juga, memang pada dasarnya ya
itu mendukung propaganda Jepang ya, dan itu kelihatan dari video ini ya. Ternyata penjajahan zaman dulu menyeramkan ya. Saya tidak menyangka. Oke deh, mungkin di video reaksi ini cukup sekian. Mungkin kalau misalnya ada usul untuk saya membuat video react dengan bahan yang lain, bisa di komentar di bawah. Dan saya lumayan penasaran juga sih sama beberapa video lain juga yang ada di channel ini. Channel apa namanya tadi? Saya lupa. Channel Maulana bin Nawawi ini. Karena memang banyak konten sejarah yang menarik di dalamnya. Dan di antaranya itu ada yang dari Jepang juga. Jadi mungkin di masa depan saya pengen coba buat video react dari video yang lain. Oke deh, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen video ini, dan juga jangan lupa subscribe ya, supaya saya bisa lebih semangat untuk membuat konten yang lebih berkualitas. Oke deh semuanya, terima kasih banyak dan selamat malam.